Alright guys, kali ini kita akan berbicara mengenai Shiba Inu. Rasanya mau nangis kalau sampai 0,01 dolar untuk harga Shiba Inu. Ini ada investor yang katanya mau guling-guling meskipun di tempat umum. Nggak peduli kalau Shiba Inu 0,01 dolar. Bagaimana dengan teman-teman? Apa yang akan kalian lakukan seandainya nanti Shiba Inu tiba di 1 sen ya harganya? Dan untuk kali ini kita akan bahas ya dengan beberapa update lainnya juga. Untuk itu teman-teman, let's dive in my friend. Welcome back everybody to Black Cuan. Di kesempatan kali ini tidak hanya Shiba Inu yang akan kita bahas, tetapi ada berita-berita mengenai Bitcoin, OKB, ADA, kemudian XRP. Dan yang pertama di sini kita langsung saja ke Shiba Inu tadi ya. Jurnalis dari Watcher Guru ini secara eksklusif mewawancarai ya salah satu investor Shiba Inu teman-teman, dan dikatakan bahwa I'll cry when Shiba Inu reach 0.01 dollar atau 1 sen ya. Jadi dia ini seorang software developer teman-teman yang berinvestasi di Shiba Inu sejak 2021 dan dia ini berada di San Francisco, California. Dan dia emosional banget ketika berbicara mengenai pergerakan Shiba Inu di masa depan. Bahkan dia katakan ya bahwa dia ini rela nangis-nangis di mana saja, mau di swalayan kah, di Walmart kah, katanya dia. Dengan total investasi di Shiba Inu sebesar 2.000 dolar, dia memiliki 238 juta token SHIB teman-teman. Dan jika Shiba Inu ini nanti mencapai 1 sen, maka dia akan mendapatkan profit sebesar 2,3 juta dolar. Wow, itu bisa untuk pensiun dini sambil liburan, nggak pikirin uang lagi. Jadi si investor ini ya tetap dirahasiakan ya, karena dia ingin tetap anonymous. Dia ini punya rumah, punya penghasilan tetap, dan uang yang disimpan di Shiba Inu itu adalah sebagian kecil dari kebutuhan sehari-harinya si investor tersebut teman-teman. Jadi karena kita tahu kan, investasi di kripto ini memang volatilitasnya tinggi sekali, dan kalau tidak siap sebaiknya mengikuti gayanya si investor Shiba ini ya, dalam porsi yang tidak berlebihan sehingga dia tidak gonjang-ganjing, tidak susah tidur kalau malam karena kepikiran kan dengan investasinya dia di Shiba Inu ataupun di aset kripto lainnya teman-teman. Altcoins berikutnya yang akan kita bicarakan kali ini itu adalah XRP ya. Jadi ini adalah sebuah data yang menarik ini mengenai XRP karena postingan ini berdasarkan jurnal yang dilakukan di salah satu universitas di Hong Kong ya, di Cina. Dan di sini ringkasannya teman-teman, bahwa ternyata untuk XRP ini ya, banyak orang barat itu tidak paham mengenai kenapa Ripple ini menjadi sangat populer di Jepang. Kemudian fakta berikutnya yang saya garis bawahi di sini adalah SBI Holdings ya, salah satu bank di Jepang ini sudah bekerja sama dengan XRP itu sejak 2017 teman-teman, dan dia ini sudah menginvestasikan sekitar 300 juta di Ripple teman-teman. Jadi ternyata popularitas XRP ini memang tidak main-main ya di Jepang itu, karena di salah satu exchange di sana yang bernama BitMEX ini ya, dilakukan survei pada tanggal 12 Juni itu, popularitas XRP ini hampir setara dengan Bitcoin teman-teman. Hanya beda tipis saja, 25%, sementara Bitcoinnya itu berada di 26%. Dan hanya 9% mereka ini memilih Ethereum. Kemudian forecast berikutnya mengenai XRP ya, saya tidak forecast harga di sini teman-teman, tetapi ini saya ambil dari ISO 222, sebuah postingan yang menampilkan ya, proof of crypto asset will be used in March 2023. Dan ini berdasarkan artikel yang diterbitkan oleh ECB ya, teman-teman, European Central Bank. Dan di sini pada tanggal 23 Maret itu akan ada event yang cukup besar di sana. Dan ini berkaitan dengan shifting keuangan global, teman-teman, karena di tanggal 30 November 2023 ini akan ada namanya itu SWIFT Standards Adoption and Further Opportunities. Jadi di sini teman-teman kita ingin meng-highlight ya bahwa ada digital currency atau crypto asset itu yang dalam current development ini yang kemungkinan akan digunakan oleh mereka di ECB tersebut teman-teman. Dan apakah SWIFT akhirnya SWIFT akan menggunakan XRP? I don't know guys. Karena meskipun saya suka XRP, saya tidak ingin misleading di sini teman-teman. Dan calon cross-border payment crypto itu kan tidak hanya XRP ya. Jadi di sana itu ada XRM, kemudian ada juga HBAR ya yang paling terkenal sekarang ini teman-teman. Dan saya tahu ya bahwa memang banyak orang yang meyakini bahwa XRP inilah yang akan digunakan oleh SWIFT nantinya itu sebagai global currency teman-teman. Dan sampai itu terjadi, barulah kita akan yakin ya bahwa XRP lah yang merupakan
tulang punggung dari cross-border payment. Sampai itu terjadi, teman-teman. Dan seperti yang saya katakan, tidak hanya XRP, tetapi ada XLM, ada Cardano juga, teman-teman. Saya lupa sebutkan. Dan Cardano ini 1 juta transaksi per detik apabila nanti Hydra ini di-launch ataupun diaktifkan, teman-teman. Jadi memang sekarang ini Hydra ini memang belum launch ya, tetapi dikatakan bahwa apabila nanti sudah launch, ini akan membawa Cardano itu semakin cepat, jadi scalingnya itu semakin ngebut, teman-teman. Dengan kemampuan proof of concept itu, teman-teman, yang akan ada di Hydra tersebut, itu sudah dicoba di SundaeSwap Team, teman-teman. Memang secara harga, sekarang ini Cardano tidak signifikan, teman-teman. Seriously, tidak seperti beberapa altcoins yang sudah meroket duluan ya. Tetapi untuk Cardano ini developernya itu bekerja dengan giat sekali ya, supaya dia itu bisa mengempower komunitasnya, dia semakin membesarkan lagi komunitas untuk Cardano ADA ini, teman-teman. Dan untuk update terbaru Cardano ini, teman-teman ya, project yang sudah dibangun di atas Cardano ini ya, itu sudah ada 116 project yang launch, kemudian di kuartal pertama 2023 ini saja itu ada 25 launching ya, teman-teman, dan smart kontraknya dia itu sudah 5.746. Dan sekalipun Cardano ini sibuk dengan development, sibuk dengan project building, kemudian XRP juga sibuk, dia berusaha untuk bertahan dari bear market ini, teman-teman. Kita tidak pernah kurang dari orang-orang yang salty ya di sini, karena dari Coinpedia ini dikatakan XRP dan Cardano ini betul-betul useless. Dan ini dikatakan oleh CEO dari Financial Data Provider Estimis. CEO dari Estimis ini menyatakan ya bahwa dengan valuasi yang totalnya 34 billion ya untuk kedua koin ini digabungkan antara XRP dan ADA ini, itu dikatakan tidak ada gunanya. Sebaiknya para investor mengeluarkan uangnya, kemudian dia memasukkan uangnya itu kepada networks yang menawarkan a better solution, guys. Jadi di sini teman-teman saya ingin tetap objektif ya, karena investasi kita di kripto ini bukan atas dasar FOMO ataupun ikut-ikutan ya, teman-teman, tetapi betul-betul buah dari riset kita sendiri, teman-teman. Jadi sebelum kalian memutuskan membeli XRP ataupun Cardano, hold Cardano atau XRP, teman-teman, tetap lakukan Dior ya. Dan di 10 besar market cap sekarang ini, teman-teman, mereka ini kedatangan tamu baru, yakni OKB ya. Jadi OKB ini mendapatkan 33% kenaikan ketika OKX ini mengumumkan new OKB chain ya. Jadi OKB ini ada change barunya dia. Dan dalam seminggu ini, teman-teman, mereka ini mencetak rekor ya sebagai koin yang mencapai ATH hanya dalam seminggu, dan dia terbaik, teman-teman, di antara koin-koin lainnya, dan ini diambil dari CryptoDefer ya di sini, teman-teman. Dan menurut founder dari OKX ya, Su mengatakan bahwa project mereka ini akan launch sebelum akhir dari kuartal 1 2023. Kemungkinan di Maret ini akan keluar, teman-teman. Itulah kenapa narasi-narasi di OKB ini menarik perhatian para investor ataupun traders, teman-teman. Dan tentu saja ini merupakan tanda positif ya, bahwa di bear market seperti ini mereka sibuk membangun, teman-teman. Oke. Kemudian sekarang ini kita berbicara mengenai Bitcoin price ya. Bitcoin price prediction, karena dia spike sekarang ini berada di atas 24.000 lagi ya. Kemudian pertanyaannya di sini adalah where is the next BTC target? Tetapi sebelum kita bicara tentang target BTC, teman-teman, kita masih ada kendala di sini satu hal ya, yakni SEC, guys. SEC ini sudah mengeluarkan Review Division Priorities for 2023. Jadi mereka ini akan benar-benar melakukan scrutiny ya terhadap perusahaan-perusahaan ataupun broker-broker kripto, teman-teman. Dan tugas dari divisi ini nanti akan melakukan examination ya kepada Registered Investment Advisor, Registered Investment Companies, and Broker Dealers, teman-teman. Yang menurut saya di sini pemerintah Amerika Serikat dengan agensinya SEC ini justru semakin tidak ramah terhadap kripto, teman-teman. Dan ditambah lagi, sekarang ini SEC Chair sends warning to celebrities endorsing crypto. Jadi sebenarnya ini untuk yang endorse begini ya, artis Hollywood terutama ya di Amerika, itu bukan kali pertama mereka dikenakan denda, teman-teman. Sebelumnya, Gary Gensler ini menyuruh membayar denda itu Kim Kardashian ya. Dan sekarang ini yang harus membayar settlement sebesar 1,4 juta dolar itu adalah Paul Pierce ya, seorang NBA players. Legend lah dia di NBA ini, teman-teman. Dan meskipun saya tidak suka Gary Gensler, teman-teman ya, tetapi ketika di endorse seperti ini juga saya tidak setuju ya, kalau artis gitu yang tidak terlibat sama sekali dengan investasi di kripto tiba-tiba main endorse gitu kan, kasihan para newbie atau investor baru yang
akhirnya mengalami kerugian ketika mereka tidak mempelajari ataupun tidak melakukan riset sebelum mereka menginvestasikan uang mereka, teman-teman. Jadi di bagian itunya saya setuju dikit nih, tetapi overall semuanya saya tidak setuju dengan pendekatan yang dilakukan oleh si Gary Gensler di sini, teman-teman. Kemudian untuk Bitcoin ini ya, di akhir minggu ini ya, teman-teman, merupakan penentuan. Dan kita akan lihat penentuannya di minggu depan, apakah Bitcoin ini bisa close di atas puncak harga BTC di bulan Agustus 2022 kemarin, teman-teman, karena itu merupakan level krusial yang harus dilakukan ya, supaya kita bisa melihat bullish di Bitcoin ini, teman-teman. Dan di sini saya perbesar ya dari grafik yang diberikan oleh Cointelegraph di sini. Ini nih, teman-teman ya, untuk yang 1 minggu di sini. Jika BTC ini berhasil nanti ini membuka di atas resisten di sini, candle baru yang mingguan, teman-teman, maka saya yakin Bitcoin bisa sampai 30.000 di dalam tahun ini saja, teman-teman. Itu perkiraan saya di sini ya, kalau melihat grafik seperti ini. Kemudian teman-teman, dengan time frame yang lebih besar di sini 1 bulan ya, kita ini memang masih berada di downtrend, teman-teman, dan belum menembus resisten di sini. Jadi apabila bulan depan terjadi pembukaan candle di atas sini, maka confirms lah Bitcoin ini mungkin akan bisa sampai 30.000 seperti saya katakan tadi ya. Dan untuk sekarang ini pun ya, untuk di RSI-nya itu sudah oversold dia di sini, teman-teman. Oversold banget. Jadi ekspektasinya atau skenario-nya ini adalah mulai terjadi kenaikan dari posisi yang sekarang ini. Dan apabila kita lihat dari salah satu postingan dari Moustage di sini, saya senang sekali melihat ini ya, teman-teman. Ini merekod kejadian yang dari 2015 bottom ya, kemudian bottom di 2018 dan bottom di 2022 sekarang ini. Jadi seperti yang ditampilkan oleh Cointelegraph di situ, apabila dia berhasil keluar dari channel downtrend ini, teman-teman, maka kita bisa katakan bahwa pondasi bull runs itu sudah dibentuk di tahun 2023 ini, teman-teman. Dan pergerakan Bitcoin ataupun aset saham lainnya seperti S&P 500 itu memang tidak terlepas dari makroekonomi, teman-teman. Jadi wajar kalau ada yang menyatakan bahwa sekarang ini berbeda karena resesi itu ada di depan mata atau membayangi, termasuk Amerika Serikat. Dan the Fed di sini ada kemungkinan menaikkan suku bunga, katanya seperti itu. Dan di sini, ini dari the Fed ya. The Fed ini memang belum selesai, tetapi sekarang ini sudah mulai dekat dengan selesai, teman-teman. Likely close. Ini dikatakan oleh Peter Harker ya, dan saya kutip langsung dari dia di sini. Dalam pandangan saya, kita memang belum selesai, tetapi kita ini sudah dekat kepada selesai itu untuk kenaikan suku bunga. Dalam beberapa kesempatan tahun ini, saya berharap bahwa kebijakan suku bunga ini akan cukup ketat sehingga kami akan mempertahankan suku bunga dan membiarkan kebijakan moneter ini bekerja nantinya. Oke, jadi teman-teman, sepertinya memang masih akan ada kenaikan suku bunga seperti dikatakan oleh mereka di sini, dan mungkin juga akan terjadi penurunan harga di Bitcoin ini. Kita tidak tahu skenario seperti apa yang akan terjadi ke depannya. Dan sebelum menutup video ini, teman-teman, saya ingin menyampaikan bahwa this is not financial advice. Jadi kalian tetap melakukan riset kalian secara mandiri, dan investasi di kripto itu wajib menggunakan uang dingin, teman-teman, supaya kita enak tidur seperti yang dilakukan oleh investor Shiba Inu tadi ya. Sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.